Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Bara pun mengendong Z masuk ke dalam kamar, menidurkannya di kasur. Sayang, tunggu di sini, A mau masakin kamu. Iyalah, Z nunggu di sini, masa di simpangan lampu merah. Kap, Bara pun lalu lari cepat keluar dari kamar. A, teriak Z, udah matang nasi gorengnya Tuan Putri. Hah, Tuan Putri? Putri siapa? Z menaikkan sebelah alisnya. Putri anak kita nanti. Bara pun duduk di pinggir kasur. Mau A suapin? Z mengangguk. Bara menyendokkan nasi goreng ke dalam mulut Z. Enak ga? Mayan enak. Sini Z suapin A. Emah enak juga, ucap Bara sambil mengunyah. Suapin Z balik. Iya sayangnya A. Mereka pun saling suap-suapan hingga nasi gorengnya pun tak bersisa sedikit pun. Perutnya masih sakit. Bara melihat Z gelisah sejak tadi, merubah gaya apapun serba salah baginya. Hingga sekarang Z sudah merubah posisi jadi nungging. Iya, sampai Z pun menangis. Bara pun melihatnya tidak tega, tapi ia bingung harus bagaimana. Mau diberi obat tapi belum 3 jam. Mau ajak ngomong pasti Z akan mengamuk. Bara pun memilih untuk searching di Google. Air hangat yang ditaruh di botol atau handuk hangat ditempelkan di bagian perut yang sakit. Bara pun keluar dari kamar untuk mencari botol. 5 menit berlalu Bara pun kembali. Semoga ini ampuh, batinnya. Sayang, coba perutnya ditempelin botol hangat ini. Z pun menengok ke arah Bara. Kamu terlentang, di atas perut kamu ditempelin botol ini. Z pun mengambilnya, lalu ia membuka sedikit bajunya. Lalu ia gulung-gulungkan botol hangat itu di atas perutnya. Z mengubah posisi menjadi miring. A pijitin ya pinggangnya, Z hanya menggaguk. Bara pun memijat pelan pinggang Z, sesekali ia mengusap pelan perut istrinya itu. Pukul 14, siang harinya Bara terbangun dari tidurnya. Ia melihat Z tertidur sangat lelap. Bara melangkahkan kaki menuju kamar mandi. Ia melihat 2 keranjang pakaian kotor penuh. Mending aku cuciin lah, kasihan kalau harus Z nyuci sebanyak ini. Mumpung gabut. Z meregangkan seluruh tubuhnya. Untung dah mendingan, tangannya mengelus-ngelus perutnya yang rata. Ia melihat di sekitarnya namun tak menemukan keadaan Bara. Apa A ke rumah Naila lagi? Gumam Z. Ia pun turun dari kasur menuju ruang tamu. Bara menengok ke arah Z. Udah gak sakit perutnya? Udah mendingan. Kenapa keringetan gini? Coba lihat sayang, abis ngapain? Tunjuk Bara ke arah luar balkonnya. Abis nyuci. Ia akan suami pengertian kepada istri. Kenapa dicuciin? Kan nunggu Z bisa. Kasihan istri udah capek ngurusin jadi bantu ya meskipun cuman dikit. Z pun duduk di sofa di samping Bara. Kenapa gak sekalian rumahnya dibersihin, sikatin kamar mandi, jemurin bantal guling. Gak sanggup besok aja lagi ya. Sini tangannya Z pijitin. Bara merebahkan dirinya di atas paha Z. Sun, ucap Bara. Mewah, kecup Z singkat pada bibir Bara. Lagi, rengek Bara. Memih wow. Bara membalas dengan melumat bibir Z. Bara pun bangkit dari tidurnya lalu mendorong tubuh Z terjatuh ke sofa. Bara pun melanjutkan menciumi bibir Z dengan sangat ganas. Hingga Z pun kesulitan bernapas. Sesekali Bara memberi tanda di leher Z, hingga nafas keduanya pun tak beraturan. Tangan Bara pun sudah liar memeras kedua payudara milik Z.
Pelan-pelan. Bara semakin memeras kuat payudara Z, tak berhenti ia pun tetap melumat bibir Z sangat dalam hingga lidah mereka pun saling bertaut. Ciuman itu beralih dari bibir turun ke leher hingga Bara membuka paksa beh milik Z. Ia melumatnya secara ganas secara bergantian dengan tangan Z sambil menjambak kuat rambut Bara. Desah Z. Ting, tong, ting, tong. Sial. Gerutu Bara kasar. Z pun buru-buru masuk ke dalam kamar, sedangkan Bara mengelap bibirnya yang terasa sangat basah. Bara melangkahkan kaki membuka pintu apartemennya. Siapakah yang bertamu ke dalam apartemen Bara siang-siang begini? Awas aja Syempe Gibran, gua pecat setahun lu, gumam Bara. Klek, Raka. Apa kabar Bar? Raka pun langsung memeluk Bara. Najis lu, lepasin. Raka pun hanya tertawa oleh ucapan Bara. Ayo masuk, ini apartemen adik aku sah, ayo masuk. Raka pun tidak sendiri, ia bersama dengan Zafira. Ganggu kegiatan gua aja, umpat Bara kesal. Kegiatan apa? Lo masih juga ngantor kalau di apart? Silahkan duduk, ucap Bara pada Zafira. Oh ya jangan salah paham ya, ini suami Z. Bukan om-om simpanan, lanjut Raka. Tadi gua mikir kayak gitu juga kah, bisik Zafira. Bara menatap Raka sinis. Gua Bara mengulurkan tangan pada Zafira. Zafira, panggil aja Za. Loh Kak Raka kesini. Z pun ikut duduk bergabung dengan mereka. Kak Zafira, Z tersenyum menyapa. Halo Z, lah kok malah kesini bukan ke apartemen Kak Raka? Tanya Z. Emang, ganggu banget lo Kak, umpat Bara masih kesal. Kalau ke apart gua kan cuman B2, bahaya entar pulang jadi B3. Kalau kesini kan jadi B4 ehek. Zafira menaikkan sebelah alisnya kurang mengerti dengan ucapan Raka. Gak usah dengerin Kak, lagi rada-rada, ucap Z tertawa. Itu leher kamu merah kenapa? Tanya Raka. Z pun segera menutup lehernya dengan kaosnya. Kenapa malah bikin tanda kan ketahuan? Hua malu, dipukul sama Bara. Petik 2. Raka menatap horor Bara. Hubungan suami istri biasakah? Lo jangan sok polos, ucap Bara. Z hanya melototi Bara kenapa ia malah buka-bukaan. Zafira pun tertawa, ia mengerti maksud omongan Bara barusan. 4646, bisik Zafira pelan. 4646, teriak Raka. Rasanya Z ingin terjungkal, terselungkup, tertampar, terjun ke dalam jurang. Udah kalau on kagak ngerti bahasa anak zaman sekarang, ucap Bara. 4646 apaan dek? Tanya Raka pada Z. 4646 tuh. Kode giveaway nah iya bener. Nyambungnya sama bekas di leher lo apaan? Tanya Raka. Kan anu gini. Z ikut giveaway gitu skincare. Nah ternyata Z menang terus Z makek gak cocok gitu jadi leher Z merah-merah gini. Ya kan iya tuh, jawab Bara. Benerkah, apa yang dibilang Z, tawa pelan Zafira. Oh alah gitu, baru tahu gua. Enjir lu kepolosan yang hakiki, umpat Zafira. Oh ya Kak Raka sama Kak Za udah makan belum? Z gak ada masak sih jadi GoFood aja ya hehehe. Belum, jawab mereka samaan. Buset, Bara berucap pelan. Oke Z pesenin dulu ya, enaknya makan apa? Kakak ayam bakar aja. Gua ikut Raka aja Z. Yaudah kalau gitu samaan semua. Sultan mah sabeb, ucap Raka. Matak lo sabeb, ucap Bara. Kayak cewek PMS aja lo sensian banget Bar dari tadi. Gimana gue kagak sensian lu ganggu kegiatan gue setelah sekian lama gak dapat, umpat Bara.
Lo aja baperan. Canda baper, cengeges Bara. Udah Aak, diem ucap Z pelan. Iya sayangnya Aak, Bara menggenggam tangan Z menatapnya senyum. Di mana-mana, ucap Raka. Raka dan Zafira pun seperti obat nyamuk melihat Z dan Bara asik sendiri. Sore pun menjelang. Gak kerasa udah sore aja, ucap Raka. Ayo balik, gue antar pulang. Boleh deh, jawab Zafira. Z kakak pamit dulu ya, baik-baik sama Bara, ucap Raka sembari mengelus puncak kepala Z. Siap kak, Z gue balik duluan ya, makasih traktirannya. Sama-sama kak, jangan lupa bikinin gue ponakan yang cakep, bisik Zafira tertawa. Z masih sekolah kak, bisik balik Z. Entar gue yang urusin tenang aja, tawa Zafira. Ayo Za, ucap Raka. Belajar yang rajin ya. Siap kak, bar gue balik ya, jangan kangen, ucap Raka. Dih najis lu, jawab Bara. Dah sana balik lu, ganggu aja. Tetes, Aak cubit Z di lengan Bara. Sakit sayang. Dah Z cantik, Zafira melambaikan tangan dari jauh. Dah kak, hati-hati kakak Raka. Raka dan Zafira pun berlalu dari depan pintu apartemen mereka. Z membersihkan piring bekas makanan tadi. Sayang kamu di mana? Z lagi di dapur nyuci piring. Bara menghampiri Z, ia pun memeluk Z dari belakang. Sayang tolong buatin kopi. Bara menaruh wajahnya pada pundak Z. Kopi hitam apa kopi susu Kopi susu. Tapi susunya susu kamu ya, tawa Bara pelan. Dih mesum. Mau susu, rengek Bara. Tadi kan udah. Mau lagi bentar aja ayang. Iya bentar aja. Bara pun langsung membalik tubuh Z menghadapnya. Ia mengangkat Z agar duduk di meja. Tangan Bara mengangkat baju Z sampai naik di atas leher. Ting, tong, ting, tong. Bukain ucap Z. Hahaha. Pada janjian buat ganggu gue hari ini KEKNYA, tak henti-hentinya Bara menggerutu. Bara melangkahkan kaki menuju pintu. Klek, Gibran. Bar tolongin gue. Bantuin gue kali ini Bar. Gue butuh banget bantuan lo. Bau-baunya gak enak sih, kalau bawa anak lo gini, ucap Bara. Gibran pun tak datang seorang diri, ia membawa kedua anaknya Dita dan Dika. Siapa teriak Z. Enggak, ini, Mas Gibran. Dika, ada Dita juga Kak Z, ucap Dita ia pun langsung lari masuk ke dalam memeluk Z. Kakak kangen banget sama Dita lama gak ketemu, Z mensejajarkan dirinya dengan Dita memeluk Dita erat. Suruh masuk Mas Gibran, malah ngobrol di depan pintu. Istri lo aja peka, Gibran pun begitu saja masuk sambil mengendong Dika. Silahkan duduk Mas, Kak Risa gak ikut Mas Gibran. Nah itu jadi gini Z. Mas minta tolong banget sama kamu sama Bara. Jadi mamanya Risa sakit dan sekarang lagi di rumah sakit, Mas gak mungkin kan bawa Dika sama Dita ke res. Udah seminggu pengasuh mereka ambil cuti pulang kampung, Mas mau nitip ke tempat pengasuhan anak tapi Mas gak tega, pasti mereka juga gak betah. Cuman kamu yang bisa nolongin Mas kali ini. Lagian kalau dilihat-lihat Dika sama Dita juga cocok dan akrab sama kamu Z. Enggak ada penitipan anak di sini, ucap Bara. Pelotot Z pada Bara. Cuman sampai besok, sambil nunggu kakaknya Risa datang dari luar kota. Iya Mas gak apa-apa, mau diambil lusa juga gak masalah, jawab Z. Bara memutarkan bola matanya malas. Kenapa hari ini begitu banyak orang yang mengganggu dirinya? Makasih ya Z. Oh iya ini perlengkapan mereka semuanya ada di sini. Kalau gitu Mas balik buru-buru mau ke rumah sakit sekarang.
Iya Mas Gibran, hati-hati, ucap Z. Kalian jangan nakal di sini ya, harus nurut sama Kak Z. Iya ayah, ucap Dita dan Dika bersamaan. Tang siabar, tepuk Gibran pada bahu Bara. Iya, gue turunin gaji. Kok gitu Bar, tega banget lu. Udah sana pergi, sebelum gua seret lo. Dah anak ayah, Gibran pun melambaikan tangan dari luar pintu. Dah yayah. Malam pun menjelang, sehabis Z mandi ia pun keluar dari dalam kamar. Ia melihat Bara bermain bersama Dika dan Dita di ruang tamu. Nih punya Dita, amu ambil nah, ucap Dita menunjuk piring di dekat Dika. Dika cicip ikit pelit anget sih. Gak boleh kelai ya, nanti Om Bara marah ini. Dika kan bisa ambil sendiri biskuitnya itu di sampingnya, ucap Bara. Dika pun menatap Bara berkaca-kaca. Tiba-tiba saja Dika pun menangis dengan sangat kencang. Dika kenapa nangis, ucap Z tiba-tiba datang. Dika aus ya, mau num cucu? Tanya Z. Dika pun semakin menangis kencang. Aa sih marahin. Aa gak ada marahin sayang. Kok jadi Aa yang salah? Z pun langsung mengendong Dika. Utututu, siapa yang nakal Om Bara ya? Nanti kakak marahin ya, utututu Dika sayang. Z mengelus-ngelus punggung Dika pelan. Kakak buatin susu ya. Dika mengangguk dan perlahan ia pun diam. Tiba-tiba saja Dita pun menangis. Aa Dita kenapa? Teriak Z. Aa juga gak tahu kenapa. Tiba-tiba nangis. Aa gendong biar gak nangis. Z lagi buatin susu buat Dika. Dika duduk di sini ya. Gak au. Bara pun datang sambil mengendong Dita. Aa gendong Dika bisa ga? Z mau buatin susu. Z takut ketumpahan air panas entar. Iya udah sini. Bara pun mengendong Dika dan Dita di kanan maupun kiri. Keduanya pun menangis bersamaan. Ini anak balikin aja ya, Aa gak kuat nangis mulu. Kepala Aa pusing. Aa mau balikin kemana? Mas Gibran sama Kak Risakan lagi di rumah sakit. Sayang ini kenapa nangis terus dari tadi? Kap-kap Dika Dita sayang. Om minta maaf ya. Biasanya anak kecil kalau lagi nangis ngantuk Yaudah ayang abis itu tidurin mereka. Setelah air mendidih Z pun segera membuatkan susu untuk keduanya. Pukul 21, Dika dan Dita pun akhirnya terlelap tidur. Z pun meregangkan tubuhnya yang terasa sangat pegal. Tidak semudah yang ia bayangkan memiliki anak kembar. Aa capek banget. Stcttt, pelan-pelan Aa, nanti bangun. Bara pun saat ini berada di belakang Z. Sedangkan Dita dan Dika pun tepat tidur di samping Z. Untung saja kasurnya cukup lebar. Z berbalik badan menghadap Bara, tangannya pun memeluk erat tubuh Bara. Gak mudah ya jadi orang tua baru berapa jam dititipin anak orang, kepala udah pusing, badan pegel semua, rumah berantakan. Gimana entar kalau anak sendiri, lanjut Bara. Anak siapa? Tanya Z. Anak kita. Sama Naila. Tanya Z lagi. Skakmat. Anak kita. Ya sama kamu sayang. Masa? Mewah kecupnya di kening Z. Bara berbalik menatap Z. Ayang bobo ya pasti capek banget. Ngalihin topik. Enggak. Iya, cuman gak ngaku. Emangnya gak dicariin sama yang di sana? Enggak, tahu. Biarin aja. Sayang, kalau lagi di sini sama kamu jangan bahas dia gak suka. Cukup ceritain kisah sama kamu, bukan dia. Ucap Z. Sun, malas. Sun, rengek Bara sambil memanyunkan bibirnya. Gak ayang. Bara pun menarik tengkuk Z lebih dekat dengannya. Hingga posisi Bara pun berada di atas, Bara mengangkat sedikit baju milik Z, kedua tangannya pun meremas kedua payudara Z.
Bara memberikan ruang untuk Z bernapas. Ia melumat puting Z dengan ganas. Ah, Z menjambak rambut Bara. Mepehah, tubuh Z menggelinjang. Tangan Bara pun meraba perut Z. Z segera mencegah kedua tangan Bara yang ingin membuka celana miliknya. Kenapa sayang? Z lagi datang bulan, lupa. Taya Z. Sial, kenapa gue mesti lupa? Umpat Bara. Nyeri baget lagi, gumam Bara. Maaf gak apa-apa sayang ngerti, maaf ya lupa. Kamu bobo ya, lapar mau buat mie. Z masakin ya. Enggak usah, kamu udah capek ngurusin anak-anak dari tadi. Kamu bobo aja ya bisa kok cuman masak mie doang. Kap, Bara mengecup kening Z. Selamat malam. Bara pun segera menutup pintu kamar pelan-pelan agar tak membangunkan Dika dan Dita. Hua, hiks. Suara tangis Dika pun pecah memenuhi seisi ruangan kamar. Bara dan Z terbelalak bangun, mereka pun langsung menoleh ke arah samping secara bersamaan. Dika aus, mau num cucu? Tanya Z pelan sambil mengucek matanya. Hiks, Dika mengangguk. Aja yang buatin ya, kamu tunggu sini. Emang tahu cara buatnya? Tahu sayang. Bara pun langsung turun dari kasur berjalan menuju dapur dengan nyawa yang belum seutuhnya terkumpul. Jam dinding masih menunjukkan pukul 3 malam. Z lalu mendekat ke arah Dika untuk menenangkannya. Kap sayang, sabar ya om masih buatin susunya. Z mengelus punggung Dika, dan Dika pun tiba-tiba memeluk Z. Ia tersenyum lalu membalas balik pelukan Dika. Untung saja Dita gak ikut bangun. 5 menit berlalu Bara pun tiba. Ini sayang, ini satunya buat Dita kalau mau juga. Z mengambil kedua botol susu dan satunya ia cepat berikan pada Dika. Z sembari mengelap keringat di kening Dika yang bercucuran. Sayang sini, peluk. Ini Dika masih minum susu Z lagi megangin botolnya. 10 menit berlalu, Z berbalik menghadap Bara. Udah kan, sini deketan. Z kira udah tidur. Bara mendekap Z dengan erat. Kap, mengecup pipi Z pelan. Bibir Z mengukir senyum, dan mereka pun akhirnya terlelap. Jam dinding menunjukkan pukul 5:30 pagi. Z meregangkan seluruh tubuhnya. Ia bangun lebih awal karena hari ini Z akan berangkat ke sekolah. Ia berencana untuk membersihkan ruang tamu yang masih berantakan dan membuatkan sarapan untuk Bara dan anak-anak. Ia bergegas turun dari kasur dengan sangat pelan dan hati-hati. Z membenarkan selimut suaminya yang terturun. Bara terlihat kelelahan sampai ia mendengkur. Kap, ia mengecup kening Bara. Lalu segera ia melangkahkan kaki keluar dari kamar. Tumben kamu masak, peluk Bara tiba-tiba dari arah belakang dengan dagu yang taruh di bahu istrinya. Z mau biasain tiap pagi harus masak, jadi biar hemat uang. Black chart kasihan jarang digunain. Oh ya anjrit gue lupakan suami gue kaya, ngapain hemat, gumam Z. Harusnya gue boros aja. Astagfirullah dasar godaan syaiton. Tapi uang itu kan sepenuhnya bukan milik kita ada sebagian harta orang lian di situ. Jadi kita juga harus bagiin ke mereka yang membutuhkan, kita juga harus hemat untuk keperluan lain yang akan datang. Enggak selamanya uang itu akan ngalir terus. Pinter banget istri jadi pengen punya anak. Z menoleh ke Bara. Ngomong apa barusan? Lagi mimpi. Bong. Udah sana cuci muka, gosok gigi. Cium. Muah. Jidatnya belum. Memuah. Pipi yang kanan belum. Udah nanti lagi. Ini Z lagi masak ganggu rengek Bara. Memuah. Bibirnya. Z menghela napas pelan.
Sabar Z. Kakak, teriak Dika. Baru saja Z ingin mencium bibir Bara namun Dika pun sudah berlari ke arah mereka berdua. Bara pun mengumpat dengan memasang wajah kesal. Z tertawa melihat ekspresi suaminya. Ganggu aja bocil, bisik Bara pada Dika. Gak boleh gitu, sana cuci muka. Bara melangkahkan kaki ke kamar mandi dengan segala umpatan. Z lalu mengendong Dika. Dika lapar ya, ini Kak Z buat makanan nasi goreng. Dika mau kan? Dika mengangguk. Dita masih bobo ya. Iya Dita nakal, pipi Dika diendang-endang. Z tertawa melihat raut wajah Dika kesal. 10 menit berlalu nasi goreng pun sudah siap. Kakak suapin ya mamnya. Dika mengganggu. Pakai cocis ya kak. Iya sayang. Juga mau, rengek Bara. Bara pun beralih tempat duduk di belakang Z. Nyam-nyam, lucu telurnya, ucap Dika. Iya sayang lucu kayak Dika. Z menyuapi Bara. Kan om tuh bisa mandiri, udah bikel ngapain dicuapin, ucap Dika. Weli iri bocil, olok Bara. Gak boleh gitu tar nangis. Omnya entar nangis kalau gak disuapin, ucap Z. Cengeng, ucap Dika tertawa. Z tertawa oleh ucapan Dika. Ia menengok ke arah Bara dengan ekspresi datarnya. Ayang, peluk Bara dari belakang. Abis ini mau sekolah. Iya kenapa? Ya ditinggal lagi. Kan juga harus ke kantor. Gak mau, maunya sama kamu. Bara menciumi leher belakang Z. Jangan gitu, ada Dika. Dia gak liat sayang, orang lagi asyik nonton. Bolos aja ya, tar telponin wali kelasnya. Z udah ketinggalan mapel banyak, bentar lagi ujian juga Abis kelar ujian Z bolos gak apa-apa. Gak boleh pegang-pegang, Dika mencoba melepaskan tangan Bara dari pinggang Z. Om ini suaminya Kak Z, bukan perampok rumah. Dika pun beralih tempat duduk, ia pun duduk di atas pangkuan Z. Z tertawa, apa Dika cemburu ya? Batin Z, lepasin om, Dika sekuat tenaga melepas tangan Bara. Tuo udah lepas, songong banget dah nih anak kek bapaknya, ucap Bara. Kapan si Gibran datang? Ting tong. Panjang umur, teriak Bara antusias senang. Bara segera menuju ke depan pintu. Klek, pagi Bara, ucap Gibran tersenyum. Seneng banget ya lu gue sengsara, nahan batin ini. Seneng lah, gak dapat jatah ya semalam, pantas emosi banget. Tapi kan lu kolai sendiri bisa tanpa Z bantuin. Anjir ngelunjak nih orang, lu blak-blakan banget sih. Belum pernah turun gaji kan? Tanya Bara. Ayah, teriak Dita. Gue masuk dulu bartar lanjut lagi, cengeges Gibran. Bara menarik napas kesal pada Gibran, ia pun mengikuti Gibran masuk. Zemas berterima kasih banget udah mau nampung Dika sama Dita. Alay, umpat Bara. Pelotot Z. Santai Z gak apa-apa, udah biasa sama Bara gini. Tadi Risa juga titip salam ke kamu. Oh iya mas, salam balik ya ke Kak Risa. Iya Z, gue semalam yang buat susu buat Dika sama Dita, lu gak mau berterima kasih. Thanks banget Om Bara yang ganteng, baik, kaya, dan tidak sombong. Alap berlebihan, ucap Bara. Anak-anak bilang apa sama Om Bara? Tanya Gibran menoleh ada anak-anaknya. Makasih Om, tuntun Gibran. Gak mau, Om Bara jahat. Kalau kakak Z baik, lanjut Dika. Makasih Kak Z, ucap Dika. Sama-sama sayang, Z menahan tawanya. Gak boleh gitu dong Dika, Om Bara kan bosnya ayah udah baik juga ke Dika sama Dita. Yayah pulang, rengek Dita. Iya kita pulang ya sayang. Dah tuh sono pulang, gedek anak lu liatin muka gue Gib. Kalau gitu gue duluan ya Bar,
Z makasih banyak loh udah ngerepotin. Iya Mas Gibran sama-sama. Sama-sama bro, turun gaji tar. Aa pelotot Z. Becanda, kalem slur, ucap Bara. Yaudah gue balik ya. Gibran melangkahkan kaki keluar dari dalam apartemen mereka. 20 menit berlalu Z sudah siap untuk berangkat ke sekolah. Begitu juga dengan Bara sudah siap untuk pergi ke kantor dengan paksaan Z. Padahal ia ingin bermalas-malasan di apart hari ini, tiba-tiba saja ia khawatir jika Naila akan mengunjunginya ke kantor. Ayo cepat, Z udah telat ini. Bentar sayang, masih baikin rambut. Z duluan ke mobil ya. Tungguin Bara segera mengambil ponselnya dari atas meja lalu keluar dari kamar dan menyusul Z dengan cepat. Mobil Bara pun sudah terparkir di depan sekolah Z. Beneran mau sekolah? Iyalah masa mau dugem? Awas aja kalau berani. Kalau dugem sama di kamar gak apa-apa, cengeges Bara. Sini deketan, ucap Z. Mau sun ya? Mata Bara berbinar-binar menatap Z. Bara mendekatkan diri lebih dekat, ia langsung memejamkan mata. Orang Z mau baikin dasi hih kepedean, tawa Z. Kap, Z melotot pada Bara. Biar makin semangat tahu ke kantornya. Muah, Z mengecup bibir Bara. Wah, makin semangat. Z tertawa. Z membelai pipi Bara pelan. Z jangan mancing ya, kita lagi di tempat yang gak kondusif. Siapa yang mancing Z cuman megang pipi doang. Tatapan mata kamu itu loh seolah-olah pengen dienak-enak gitu. Kalau iya kenapa? Z mendekat ke Bara sangat dekat, ia menciumi daun telinga Bara pelan. NGH, Bara mendesah pelan. Boleh minta uang gak buat jajan? Bisik Z pelan. Bara menghela napas kasar, sedikit mengumpat, sengaja banget mancing iya. Z tertawa, abisan gitu aja udah sange, lemah. Cemen banget, Z tertawa tiada hentinya. Bales lebih kejam dari ini, sampai kamu gak mau berhenti. Berhenti apaan Nanti malam kasih tahu, kalau bisa praktek langsung. Bara mengeluarkan dompet dari saku celananya. Tunai atau debit? Tunai ajalah lebih gampang. Gak mungkin kan cuman mau ke warung pakai debit. Bara memberikan seluruh uang lembar merah yang ada di dompetnya ke arah tangan Z. Banyak banget Z minta 300k aja. Buat traktir teman-teman kamu ya, sekalian borong kantin sekolah. Z menatap segepok lembar uang merah, kira-kira ada 50 lembar lebih, ia bingung harus diapakan semua uangnya ini. Ia menatap Bara dengan tersenyum. Makasih sayang. Muah. Sama-sama istri yang cantik, gemesin Katulistiwa. Yaudah Z turun ya. Hati-hati ya di jalan, jangan lupa mam siang. Iya sayang, kamu juga ya. Z segera turun dari mobil Bara, ia melambaikan tangan dari luar kaca mobil. Mobil hitam itu tampak memperhatikan mobil Bara sejak tadi. Segera urus anak itu. Saya mau secepatnya ia menghilang dari sini. Mobil itu pun melaju dengan sangat cepat berlalu dari depan sekolah Z. Bersambung.